Tim Satgas COVID-19 Tulang Bawang Senin siang membubarkan acara hiburan seni kuda lumping di sebuah pesta hajatan yang digelar oleh seorang warga di Kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang. Pesta hajatan ini dibubarkan karena abai protokol kesehatan dan menimbulkan kerumunan masyarakat berskala besar. Petugas yang datang ke lokasi kemudian meminta pentas kuda lumping diakhiri. Peralatan seni kuda lumping kemudian diminta dikemas dan dibawa pulang. Sesuai dengan surat edaran dari Gubernur dan surat edaran dari Bupati bahwa setiap kegiatan yang hajatan yang diberikan itu hanya acara sakralnya seperti akad nikah dan hitanan, tetapi dalam kesempatan ini tidak diperbolehkan untuk resepsi itu apalagi ada hiburan. Tim Satgas COVID-19 Tulang Bawang mengimbau kepada masyarakat agar meminta izin kepada pihaknya jika akan melaksanakan hajatan. Meski tidak dilarang, namun pesta hajatan diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat untuk mencegah penularan COVID-19 yang masih mencemaskan. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Klaster penularan COVID-19 muncul di Lapas Raja Basa, Bandar Lampung. Hingga Senin siang, ada 94 orang yang diantaranya warga binaan dan petugas sipir di Lapas Raja Basa yang tertular COVID-19. Mereka kini menjalani pengobatan di ruang isolasi yang telah disediakan di lapas ini. Klaster penularan COVID-19 di Lapas Raja Basa ini terdeteksi setelah pihak lapas merepit tes seluruh warga binaan dan petugas sipir sebanyak 2 kali. Pada gelombang pertama, rapid tes massal didapati 88 warga binaan yang positif COVID-19. Gelombang kedua didapati 6 warga binaan, 2 diantaranya petugas sipir yang positif COVID-19. Mereka sehat, dia tetap di swab. Karena kita pengen tahu, dari ini kan baru ketahuan sama kita kan 88, kita belum tahu lagi yang lawannya apa kena juga, apa kena juga positif, tapi dia nggak mengaku, apa dia diam-diam saja. Tapi dengan adanya ini, kalau kita teruskan nanti, mudah-mudahan kita tahu, bertambah atau tetap, atau berkurang. Ada yang positif tapi nggak banyak. Berapa? Berapa? Untuk sementara tadi baru 6. Sementara ya. Petugas apa napi itu, Pak? Ada petugas, ada napinya. Oh, nah. Totalnya berapa yang akan di antigen, Pak? Totalnya untuk sore nanti diperkirakan sekitar 160-an lagi. Lapas Raja Basa Bandar Lampung dihuni oleh 330 warga binaan dan 70 petugas sipir. Untuk mencegah penularan COVID-19 yang lebih banyak, pihak lapas kini membatasi jam besuk bagi keluarga warga binaan dari jam 9 sampai dengan jam 12 saja. Pembesuk warga binaan wajib mematuhi protokol kesehatan yang diberlakukan di lingkungan lapas. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. 77 orang terpergok terpapar COVID-19 saat tim Satgas COVID-19 melakukan rapid test antigen atau swab di posko penyekatan Jalan Tol Trans Sumatera, Rest Area Kilometer 172, wilayah Kecamatan Gunung Batin, Lampung Tengah, Senin siang. Mereka kemudian diminta ke tempat isolasi mandiri di ruangan yang disediakan di rest area. Kemudian satu persatu mereka dibawa ke rumah sakit daerah Lampung Tengah menggunakan ambulans untuk mendapat penanganan medis. Menurut tim Satgas Lampung Tengah, puluhan orang yang terdiri dari berbagai usia itu didapati tertular COVID-19 setelah petugas memeriksa kendaraan yang melintas di posko jalan tol. Mereka berasal dari Lampung dan sebagian merupakan pemudik arus balik tujuan Pulau Jawa dan Sumatera. Untuk hasilnya dari tanggal 15 sampai saat ini ada 77 yang sudah reaktif, ya sudah kesaring sama kita reaktif, yang mana 77 orang ini kita lakukan isolasi di
pemerintah Kabupaten Lampung Tengah di daerah Humas ya Pak ya? Di Humas. Yang bergejala dibawa langsung ke rumah sakit, tapi yang masih isolasi ditaruh di daerah Humas di Kabupaten Lampung Tengah. Ya, alhamdulillah. Para pengendara mendukung kegiatan pemeriksaan dokumen kesehatan itu untuk menghindari penyebaran COVID-19, khususnya yang dibawa orang dari luar Lampung. Sudah berapa kali pemeriksaan Pak selama dari Palembang hingga sampai saat ini? Di pintu tol sama di sini 2 kali. 2 kali ya. Bagaimana tanggapan Bapak sebagai pengemudi ataupun pemudik? Sejauh ini udah cukup baik karena memang ada pos berkala untuk menuju setiap kilometer masih berkembang ya. Jadi mudah-mudahan sih antisipasi untuk pencegahan COVID-19 bisa lebih ditekan nantinya. Kegiatan itu akan terus dilakukan tim Satgas, mengingat penyebaran COVID-19 di Lampung mengalami peningkatan jumlah usai Lebaran tahun ini. Mustaqim melaporkan dari Lampung Tengah. Ratusan mahasiswa, dosen, biksu, dan biksuni di Sekolah Tinggi Ilmu Buddha atau STIAB Bandar Lampung Senin siang mengikuti pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Vaksinasi ini dilakukan di kampus STIAB di Kelurahan Pidada Panjang, Bandar Lampung oleh vaksinator dari Dinas Kesehatan setempat. Pelaksanaan vaksinasi terhadap mahasiswa dan tenaga pengajar ini untuk mencegah penularan COVID-19 di lingkungan tempat pendidikan. Meski pemerintah Bandar Lampung saat ini masih menerapkan belajar mengajar secara daring bagi pelajar dan mahasiswa. Mereka divaksin sebagai salah satu persiapan pelaksanaan belajar mengajar atau tatap muka yang rencananya mulai pada bertepatan tahun ajaran baru bulan Juli mendatang. 113 masuk ya, tapi ada sebagian luar kota nggak bisa hadir ya ikut tuh, sama yang dosen-dosen keluarga mereka ikut juga ya kita ya kasih dosen dan keluarga dosen juga ya dosen juga ya minta tolong kan memang semua masyarakat harus kita sudah vaksin. Nah nanti insya Allah kalau kita datang lagi kita akan bagikan lagi ke seluruh kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Bandar Lampung. Kita berharap semua masyarakat juga memperhatikan bahwa pentingnya vaksin karena kan ada yang takut kita data, ada yang nggak mau. Nah di sini Bunda minta tolong kepada seluruh masyarakat ini untuk kesehatan kita bersama dan vaksin ini tidak ada rasa sakit. Dan total ada 140 peserta yang divaksin yang terdiri dari 113 mahasiswa dan lainnya adalah dosen berikut anggota keluarganya yang sudah lansia, biksu dan biksuni. Pihak Dinas Kesehatan mengimbau kepada seluruh peserta agar tetap mematuhi protokol kesehatan meski telah divaksin. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.